Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama tim pemenangan daerah untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Amin. Dan pemirsa, beberapa hari kebelakang tentunya kita melihat adanya debat terakhir untuk calon presiden. Dan sejenak kita akan melihat seperti apa visi dan juga misi serta closing statement dalam debat terakhir yang disampaikan oleh calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ya, pemirsa, itu dia tadi misi dan juga closing statement dalam debat kelima, debat terakhir yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dan kalau misalnya kita garis bawahi pemirsa, ada beberapa hal diantaranya adalah soal konsistensi antara ucapan dan juga perbuatan, serta juga bagaimana menghadirkan kesetaraan, keadilan, serta persatuan. Pak Haru, bagaimana melihat visi dan juga apa yang tadi disampaikan dalam debat kelima ini untuk juga disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, Pak? Ya, saya kira bedanya debat 2019 Capres, debat 2014 Capres. Kan suka ada yang ngomong, debat mah 5% aja pengaruhnya. Tapi 2024 ini kan sosmed sudah luar biasa ya. Dan yang debat Capresnya mungkin seru gitu. Tapi yang setelah debat itu lebih seru lagi pembahasannya oleh pakar, oleh praktisi, oleh podcast gitu ya, oleh influencer gitu ya, oleh YouTuber. Itu lebih seru lagi begitu kan, lebih lepas lagi gitu kan. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Anies itu ya kalau kita tinggal teruskan aja nanti di sosmed gitu ya. Dalam grup-grup WA gitu, dalam setiap kampanye, baik ada Pak Anies ataupun tidak ada Pak Anies, ya mudah-mudahan pesannya bisa diterima. Dan yang diperlukan oleh sebagian besar warga Jawa Barat menurut saya, sebagian besar warga Republik Indonesia ya yang sampaikan Pak Anies gitu kan. Bagaimana kita bisa bersatu kalau kita sudah merasakan keadilan dan kehadiran negara begitu kan. Negara welas asih dan seterusnya. Kan itu yang suka ditanya, di mana negara? Kok negara tidak hadir gitu kan? Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Anies. Saya kira saya sih sangat optimis ya dan setuju dengan disampaikan Pak Anies. Oke, baik. Dan melihat juga soal dukungan dari partai politik pengusung, yaitu adalah Koalisi Perubahan. Sejauh ini seperti apa juga di Jawa Barat antar partai politik secara, kalau kita lihat di lokal Jawa Barat nih Pak, untuk juga sama-sama mendorong menaikkan suara 01 di Jawa Barat ini? Ya, saya kira kesuksesan partai politik itu ada dua ya. Pertama dia bisa menang di Pilpres. Kedua menang di Pileg begitu. Walaupun mungkin tidak ada kader PKS yang jadi capres sekarang, jadi cawapres begitu. Tapi ya kita sangat serius gitu ya. Semua partai politik sangat serius. Bagaimana pasangan capres ini bisa mendapat suara sebesar-besarnya dan setelah itu mudah-mudahan juga kita dapat kotel efek gitu dalam Pileg. Karena sekarang ngomong Pileg itu nggak laku. Yang jadi perhatian itu kan Pilpres. Emang ada yang ngomongin Pileg? Kan nggak ada. Calon legislatif dari partai
A, B, C, kan nggak ada pembahasan. Yang terus dibahas itu kan visi misi capres. Yeah. Habis debat capres kan. Sehingga dengan demikian itu yang harus kita bawa gitu. Jadi dalam kampanye legislatif itu materi-materi kampanye presiden yang kita bawa. Jadi ibaratnya sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui begitu. Jadi kalau kita menang capres, harapannya juga menang juga pilegnya begitu. Oke, baik. Jadi satu sama lain juga baik itu kampanye calon legislatif, calon presiden juga disatukan seperti itu. Terutama juga fokusnya adalah soal apa yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat, itu adalah soal pencalonan presiden seperti itu. Baik. Dan yang paling menarik, beberapa wilayah Jawa Barat kalau berdasarkan hasil data, mungkin kalau melihat nih Pak Haru, daerah mana yang ceruk suaranya paling banyak, terutama yang ini tampaknya menjadi daerah yang cukup tinggi akan menghasilkan suara bagi paslon 01. Iya, jadi kita bagi 27 itu ya. Ada 17 itu basis PKS. Ada 8 basis PKB. Ada 2 basis Nasdem. Karena yang jadi ketua TPD-nya bergantung partai pengusung yang paling besar di situ siapa. Jadi di Jabarnya 17-nya ketua TPD-nya dari PKS. Tingkat kokap gitu ya. Kemudian 8 dari PKB dan 3 dari Nasdem gitu. Jadi dari situ kita sudah bisa memetakan lah kira-kira tugas siapa gitu di kokap tersebut. Penanggung jawabnya siapa. Bahkan sampai saksinya juga penanggung jawabnya ya partai yang bersangkutan ya, tentu dibantu juga oleh partai pengusung semuanya gitu, termasuk Partai Umat, juga ada Partai Masyumi juga begitu ya. Jadi kekuatannya ya di situ. Di samping juga ada relawan. Kalau relawan kan nggak pakai partai, ya kan. Ini yang ada di semua kokap, di 27 kokap. Ini mereka yang bergerak nggak ada urusan dengan partai. Gitu. Jadi saya kira ya mudah-mudahan lah gitu ya, kita sih optimis. Peta 2019 ini kita bisa ubah gitu ya, dengan peta baru, peta 2024 lah. Oke, jadi ini kalau peta 17 untuk kabupaten kota dari PKS, 8 dari PKB, 3 dari Nasdem, ini berdasarkan 2000... Ya itu petanya 2019. 2019, oke. Ya, tapi kan 2024 banyak apa perubahan kan. Dan itu yang kita harapkan. Secara umum dari survei, tracking survei, Pak Anies alhamdulillah naik terus. Terus naik ya Pak, tidak naik stagnan. Terus. Saya belum ketemu surveinya tetap atau turun. Yang ada naik terus. Gitu. Itu yang kita optimis. Baik. Yang paling menarik juga pemirsa adalah soal pemilih pemula yang tentunya menjadi cukup tinggi, terutama soal persentase nih Pak Haru dan juga pemirsa. Kalau kita lihat dari pemilih pemula ini bahkan kurang lebih ada 60% dari total pemilih secara nasional, ditambah juga Jawa Barat menjadi wilayah yang cukup tinggi untuk jumlah pemilih. Kita nanti akan hadirkan seperti apa strategi yang juga dilakukan oleh TPD Jawa Barat untuk pemenangan 01, terutama untuk menggait suara para pemilih pemula. Kita hadirkan selepas jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.